Salam sahabat kasih Bapa, bagaimana kabar saudara? Saat ini saya percaya dan doa saya kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Sahabat kasih Bapa, apakah saudara sudah bersyukur saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah persawahan dan di belakang saya itu ada pemandangan yang bagus, keren, luar biasa, itu Gunung Slamet. Dan ini masih pagi sekali, ini pukul 6.40. Saudara, kalau melihat pemandangan yang indah, bagus seperti ini, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, betapa besarnya, betapa agungnya, dan betapa mulianya Tuhan akan ciptaan-ciptaan yang sangat-sangat luar biasa karya-karyanya. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat-saat ini? Bagaimana kehidupan saudara saat-saat ini? Ada satu ayat firman Tuhan, sebenarnya bukan satu, tapi berapa banyak ayat, sangat-sangat banyak ayat firman Tuhan, baik itu di kitab 1 Tawarik, baik itu juga di Esra, baik itu juga di Yeremia, baik itu juga di Mazmur, dan terlebih banyak di Mazmur pasal 116, 117, dan 118. Ayatnya berkata demikian: bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kata bersyukur itu memang kata yang gampang untuk kita ucapkan. Tapi saya mau katakan saudara yang terkasih, terkadang kita tidak bisa mengucap syukur, terkadang kita dalam hidup ini lebih banyak bersungut-sungut. Tetapi faktanya saudaraku, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan di saat kita bersungut-sungut? Tidak ada sebenarnya. Bahkan Alkitab menuliskan salah satu dosa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Mereka salah satu dosanya adalah bersungut-sungut. Dan yang datang apa? Yang datang justru kematian dan kebinasaan. Nah, saudara yang terkasih, dari ayat firman Tuhan yang tadi, bersyukurlah senantiasa, sebab kasih setianya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saudara, kalau kita hidup bersyukur, sangat luar biasa dan sangat indah. Ada berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan kalau kita bersungguh-sungguh? Tidak ada. Justru hati kita tidak terjaga, justru pikiran kita makin kacau, justru pikiran kita makin ngaur, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Terkadang kita nggak bisa bersyukur karena kita fokus kepada masalah kita fokus kepada situasi kondisi kita fokus kepada apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita fokus kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya kita tidak bisa bersyukur. Nah, hari ini, saat ini, saya mau sampaikan kepada kita, sama seperti firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, supaya kita bisa bersyukur, jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus kepada situasi kondisi kita, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara bisa melihat, kalau kita fokus kepada Tuhan, lewat apa yang ada di lingkungan kita, lewat apa yang ada di sekitar kita. Contoh, ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat dan yang begitu luar biasa ini. Kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat, wow, karya Tuhan dahsyat, keren, luar biasa. Sehingga kita bisa mampu bersyukur. Wow, kenapa kalau gunung aja Tuhan bisa buat sebegitu indah? Padahal Yesus tidak mati buat gunung. Yesus tidak disalibkan buat gunung, tapi Yesus disalibkan buat kita. Yesus disalibkan, Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Kita melebihi dari gunung, saudaraku. Gunung yang sangat besar, yang sangat indah itu, kita melebihi dari gunung yang indah, yang besar itu.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa menjadi orang yang mengucap syukur, menjadi pribadi yang tidak bersungut-sungut, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan jadi fokus kita, jadikan Tuhan menjadi pusat kita, jadikan Tuhan senter dari segala aspek-aspek hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan yang menjadi fokus kita, kalau Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, kalau Tuhan menjadi pusat ucapan syukur kita, maka kita bisa menjadi pribadi yang mengucap syukur. Biarlah saudaraku, Tuhan yang sepenuhnya mengatur hidup kita. Biarlah Tuhan yang sepenuhnya pemimpin dalam hidup kita. Akan hari esok kita tidak tahu, akan hari esok kita tidak mengerti. Itu sebabnya hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada pribadi, bukan kepada lingkungan, bukan kepada kehebatan, bukan kepada apapun. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu sungguh terbukti. Tuhan tidak pernah tipu-tipu, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Demikian yang bisa saya sharingkan hari ini, saat ini, pagi ini, dari tempat yang begitu indah dan luar biasa ini buat kita semuanya, sahabat kasih Bapa. Ingat, kasih Bapa itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Kasih Bapa itu memulihkan hidup kita. Kasih Bapa itu memampukan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.